harus diruntut dari awal ya, biar tidak kemakan cerita yang terpotong. Baik. Jadi kita tidak bisa atau tidak sembarangan mengambil langkah ini kan. Pada dasarnya kita kan harus tahu terlebih dahulu kronologi. Jadi dari awal sebelum adanya, kalau kita bisa boleh mengatakan itu sebagai polemik karena ini sudah terangkat di media mainstream cukup. Kita sebenarnya acuh tidak acuh, kita sebenarnya tidak ada respon, mau respon negatif, mau respon positif, yang penting kita datar sifatnya. Kalau dalam keluarga kita, saya sendiri kan yang diminta oleh Hadratul Walid Abuya Syekhul Islam itu untuk menjaga kebiasaan adat leluhur kita dari zamannya Ki Hasan Saiful Rijal, terus Ki Hasan Sepuh. Kita mengetahui dari cerita-cerita beliau bagaimana ajdaduna, kakek-kakek kita, sehingga lebih tepatnya tahun 2018-2019 kan kita ini kan berawal dari mas, Dawuh ta'alamu min ansabikum matasilu nabi arhamakum. Jadi tujuan kita itu belajar tentang nasab, karena perintah Rasul kita mencoba untuk belajar dengan pengetahuan atau dengan kemampuan yang terbatas. Kemudian barulah kita bongkar-bongkar. Ini panjang sebenarnya, panjang. Dari beberapa yang konfirmasi kepada kami itu, ya saya jawab apa adanya. Terus kemudian sampailah ada titik penemuan-penemuan yang mungkin bagi kami sendiri di luar jangkauan ya, sehingga kita bertemu dengan orang-orang, kita bahkan berkunjung sampai ke Malaysia, ke Malaka, terus kemudian kita cari data-data konkret, kita cari karena ta'alamu tadi, belajar mencari jejak kakek nenek, ibaratnya itu kalau bahasa Maduranya bujuk, kita nyari. Tujuannya satu cuma mas, matasilu nabi arhamakum, kita mau nyari saudara. Oh, tujuannya satu, mau cari saudara, bukan mau cari musuh. Baik. Kita nyari saudara sebenarnya. Ya kalau kita ketemu dengan saudara seperti kita sekarang ini kan, saudara semua. Ada kopi, bisa duduk, bisa ngobrol, biar tidak tensinya tidak terlalu tinggi lah gitu ya. Ada kopi. Monggo kopinya. Jadi itu kita ini dari awal sedikit aja dari awal. Jadi setelah penelusuran itu, terus kita bertemu dengan orang-orang yang kalau bisa kita sampaikan sebagai an-nasabah gitu, ahli nasab. Jadi kita telusuri dengan beberapa penguatan-penguatan. Walaupun sebenarnya masalah nasab ini kan masih banyak prediksi-prediksi. Tapi kan nanti ada dukungan-dukungan data gitu. Kalau sekilas yang pernah saya dengar, ada beberapa organisasi-organisasi itu dalam urusan nasab itu sangat ketat kan ya. Dunia mas ya? Dunia sangat ketat. Nah termasuk ketika kami mencari, terus dia mencatat, terus melihat dari buku-buku itu kita baca perkiraan tahun, itu kita teliti mas. Jadi nggak semudah terfikirkan orang, oh sudah ketemu seperti ini terus ngarang-ngarang. Udah mas, kita nggak berani seperti itu. Ini kan pertanggungannya di hadapan Allah, pertanggungannya di hadapan Rasulullah. Kita nggak berani juga. Bahkan mohon maaf, dalam penelusuran ini kita mengetuk pintu langit, artinya istikharah. Oh pakai istikharah? Pakai istikharah. Bukan cuma data si fulan ini nyambung ke atas enggak mas? Itu by data. Kan saya pernah diajari sama Abu ya, nasab ini tulisan itu bermula dari tutur tinular. Seseorang mau nulis sesuatu, dia pasti akan mendengar dulu. Iya, tutur tinular. Dia akan melihat dulu. Kalau dia membaca buku, otomatis dia akan menyadur dari buku itu. Kalau dia mendengar, maka dia akan menulis apa yang dia dengar.
Itu pun nanti kalau dalam ilmu hadis beda lagi. Ada yang sikoh, ada yang tidak sikoh, ada yang nanti orangnya ini munafik, ada orang yang fasik, ada ahli maksiat. Itu beda lagi sudah. Itu ranah-ranah masalah hukum syariat. Tapi kalau kita ini kan data-data pendukung dikumpulkan. Sehingga dia ditemukanlah sebuah pencapaian yang waktu itu ada beberapa pergeseran. Oke. Kalau ya mohon maaf ini perlu saya sampaikan ya. Ini bukan, sekali lagi mas, sekali lagi, bukan untuk litafakhur. Oke, bukan untuk letaf. Indonesianya mas. Bukan untuk membangga-banggakan. Bukan untuk membangga-banggakan. Bukan untuk saling tinggi-tinggian, tidak. Jadi di dalam tulisan nasab yang tertulis di Genggong dulu, Baik ya, mas. zamannya almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal bin Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, itu mohon maaf sebelumnya ada tertulis waktu saya tidak paham mas ya, silsilah Hasaniyah. Silsilah Hasaniyah. Ya, Hasaniyah. Ya mohon maaf tulisannya begitu, silsilah Hasaniyah. Jadi di bawahnya jelas Rasulullah Sayyidina Hasan gitu. Baik. Kalau memang itu typo, kalau memang itu Husainiyah, berarti kan Hu sama A itu kan kalau di keyboard kan jauh. Jauh. A di sini, U di sini kan. Iya, iya mas. Ya semestinya S sama A kan dekat. Jadi Hasaniyah saya yakin itu tidak ada kesalahan dalam penulisan, apalagi yang koreksi, yang melihat, yang memutuskan itu almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal. Ini katanya abunya begitu. Ini kan sudah disaksikan oleh beliau. Jadi di sini sudah ada tulisan silsilah Hasaniyah sebenarnya. Tapi karena mungkin pada saat itu masa terus kemudian pendukung pencarian nasab itu kan sangat minim dulu. Iya, iya. Beliau kan sibuknya berdakwah. Kiai Hasan Saiful Rijal itu sibuknya berdakwah. Beliau termasuk ulama, Singapodium, terus kemudian politisi juga ya, ada di politik juga, terus anggota MPR juga beliau tuh sibuk, masya Allah luar biasa. Mungkin urusan nasab beliau hanya menulis begitu saja. Tapi di situ ada silsilah Hasaniyah. Cuma memang tulisannya, urutannya itu mas, urutannya itu mohon maaf kalau boleh saya sampaikan itu distorsi. Oke. Namanya itu tidak beraturan. Tapi jalurnya ke atas itu kalau seingat saya dari Hadratul Walid, sepertinya cuma 3 yang dijadikan tanda patokan. Yang pertama tanda itu dari Kiai Qaiduddin bin Kiai Langker Toket. Kiai Langker Toket ini adalah julukan seseorang di luar nama aslinya. Oke. Ya umpama Mas Warid, Nasrul Warid, Ken Arok, umpama gitu. Wah, Umpama itu julukan dari Mas Warid adalah Ken Arok ya. Itu kan Kiai Langker Toket di Madura situ. Ini yang dicari sama Abuya siapa? Terus kemudian ke atasnya ada tulisan memang Maulana Ainul Yakin. Ada tulisan. Maulana Yakin mah Sunan Giri ya? Iya, Sunan Giri. Ada tulisan itu. Dikasih kisi-kisi ya? Nah, kisi-kisi. Seakan-akan lah ya, seakan-akan. Terus di atas itu Sayyidina Hasan. Tulisannya Sayyidina Hasan, Mas. Kalau memang Sayyidina Husin, otomatis kan tulisan U sama A kan jauh. Jauh. Nah, udah Abuya meneliti ini. Jadi beberapa pencarian kita cari. Ada memang perubahan-perubahan itu yang sangat panjang. Akhirnya Abuya bilang begini, kembali lagi ke nasab Genggong, kembali lagi ke nasab yang dulu. Sudah setelah ditemukan, kemudian kita rentet, subhanallah, data-data pendukung tak Qaiduddin ya, ini kita Abuya, Ya. abah saya Abuya ya, makbarohnya ada. Kiai Hasan Saiful Rijal, makbarohnya ada. Kiai Hasan Sepuh, makbarohnya ada. Kiai Syamsuddin, makbarohnya ada. Kiai Qaiduddin, makbarohnya ada. Kan sudah pernah sama Mas Warid kan ya? Iya. Terus Kiai Langker Toket itu Mas, ternyata kita temui namanya Abdullah. Abdullah. Saya belum nih Mas, kayaknya nonton. Belum ya? Belum. Kak Abdullah. Itu ada magamnya Mas. Kemarin saya cross check 4 ke atas itu ada 5 ke atas ada makom. Jelas. Jadi ini ketika saya ke sana, oh, kamu siapa? Kamu saya ini. Bin Syamsuddin, bin Qaiduddin, bin Abdullah, bin Alawi, bin Abdullah, bin Alawi. Loh, berarti kamu ini terhitung masih cucu saya katanya. Orang ketemu. Ini saya tunjukkan. Ini makbarohnya Abdullah muda. Ini makbarohnya Alawi muda. Ini makbarohnya ditunjukkan semua. Termasuk bujuk Aji Toket itu. Nah, itulah terus setelah kita cari, terus kemudian ada penemuan juga bahwa kabar di sana dulu bahwa Kiai Aji Toket itu namanya Abdurrahim. Namanya Abdurrahim itu menurut riwayat dari beberapa kisah yang ada di Madura, beliau itu dari luar Jawa.
luar Madura. Itu naik termasuk karomahnya beliau ya. Ini naik musola, Mas. Naik musola. Iya, musola itu beliau terbang naik musola itu. Allah. Nah, menurut kabar Buju Aji ini ke Madura mau nyari ilmu, mau belajar nyari ilmu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Tengah. Oh. Nah, Jawa Tengah itu masyhur di sana, masyhur di Toket, masyhur di Madura, masyhur di Pamekasan. Buju Aji bin Abdullah, ya, bin Sunan Giri, Mas. Masya Allah. Gitu. Jadi melihat ini saya kaget loh. Cucunya Sunan Giri berarti. Cucu cer langsung. Cucu keren. Iya, cucu langsung gitu lah. Bukan cucu dari beberapa generasi, tidak. Buju Aji bin Abdullah. Kalau di sana terkenalnya Abdul Wadud, Mas. Abdul Wadud. Ya. Tapi akhir-akhir penjaga di sana bilang sama saya, Kak Dito, ini Buju Aji Abdurrahim bin Abdullah, itu yang jaga di sana. Kemudian bin Abdullah, terus tulisannya bin Sunan Giri. Abdullah bin Sunan Giri. Iya, tulisannya ya di situ. Terus kemudian kita ketemu dengan teman-teman NAAT ini ya, ketemu dengan teman-teman NAAT. Setelah saya menjelaskan, beliau itu mengatakan, Non, sepertinya ada distorsi kekurangan jalur nasabnya. Kenapa? Karena dari jarak usia antara Sunan Giri sama Buju Aji itu selisihnya 200 tahun. Sunan Giri itu 1400, Buju Aji itu sekitar 1600. Apa iya seseorang punya cucu, ya, anak cucu, tapi generasi tahun 200 tahun? Kira-kira ada nggak? Ada nggak kira-kira dari embah ke cucu jaraknya 200 tahun? Nggak ada, Mas. 200 tahun lama, Mas. Nah, makanya. Mungkin ada 100 tahun nyampe kali ya. Kalau 50 tahun banyak. Saya saja cucu dari Ki Hasan Saiful Rijal. Ki Hasan Saiful Rijal waktu itu umur 55 tahun. Saya baru punya anak, baru punya cucu saya. Berarti kan standarnya 50. 50. Punya cucu itu 50. Tapi kalau seandainya Buju Aji ini dikatakan sebagai cucunya Sunan Giri dengan jarak yang 200 tahun, sepertinya ada yang kurang. Kan begitu. Ya, ya. Akhirnya dijelaskan sama teman-teman NAAT itu. Ini kalau penemuan kami dalam beberapa manuskrip kuno. Seperti yang kemarin diceritakan keturunannya Sunan Kalijogo, yang ada mengatakan keturunan dari Malaysia ya, Mas ya. Itu kan Berarti itu dari Sunan, berarti dari Sunan Ampel semua. Ya, kalau dilihat dari datanya seperti itu. Terus kemudian Syekh Mongrogo terkonfirmasi punya abah namanya Sulaiman. Kalau tidak salah ini Sunan Kawis Guwo. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Sunan Kawis. Bisa di cross check lagi ke NAAT. Saya ingatnya cuma Sulaiman, tapi julukan zaman dulunya itu apa? Kalau tidak kira Kawis Guwo. Lah Kawis Guwo ada kuburannya, makbarnya di Gresik. Oh, Masya Allah. Saya datang. Di sampingnya Sunan Prapen. Ternyata ini Sunan Prapen bin Sunan Prapen. Namanya Sunan Prapen itu kan Anaknya Sunan Giri tuh. anaknya Sunan Prapen. Sunan Prapen anak Sunan Giri. Cucunya, Mas. Cucu ya? Ya, makanya dikatakan Giri 1, Giri 2, Giri 3. Itu bukan kalau kalau Sunan Giri Ainul Yakin itu disebutkan kata abah saya itu Giri Gajah. Jadi Giri yang utama ya itu, gitulah. Karena Giri itu kan kalau tidak salah dari keterangan adalah sebuah gunung kan. Kan ada di atas tuh Sunan Giri itu. Giri Kedaton, apa gitulah. Saya nggak paham kalau istilah-istilah yang ada di sana. Saya Abuya sering bilang Giri Gajah. Kalau Giri Gajah berarti saya Maulana Ainul Yakin. Sunan Prapen ini, Mas, kan hampir tidak mempunyai anak itu dulu ceritanya. Punya anak Sulaiman ini. Dan Sulaiman punya anak Prapen, Fadlullah Sulaiman, terus Syekh Mongrogo Abdullah ini. Bukan di Semarang, Batang kalau tidak salah. Ya Batang, pokoknya Jawa Tengah ada di sana. Terus kemudian Sunan Dalem bin Maulana Ishak. Maaf, bin Sunan Giri. Jadi Prapen, Dalem, Sunan Prapen, Sunan Dalem, Sunan Giri. Nah, ketika kita cross check dengan masa, dengan waktu, 5 generasi, 200 tahun, cukup enggak? Cukup, 50 tahun tadi. Iya. 200 tahun,
dengan 5 generasi. Opsinya orang menikah umur 25, baru punya anak umur 25. Orang menikah 25 punya anak 30. Orang menikah 30 punya anak 32. Itu kan kebiasaan orang-orang Jawa kan. Beda kalau orang-orang Arab 20 sudah menikah. Orang Arab. Lah, terus kemudian terkonfirmasi kepada Sunan Giri. Sudah. Nyambung dah. Dari Sunan Giri inilah sudah selesai sebenarnya. NAAT itu menuliskan Sunan Giri keturunannya ke bawah. Bahwa kalau seandainya ada yang mengatakan Sunan Giri terputus nasabnya, saya pikir itu terlalu berlebihan ngomong seperti itu. Karena kalau mereka mengatakan seperti itu, kita ini punya catatannya. Ya, punya manuskrip ya. Catatan. Kalau manuskrip itu kan terlalu lampau. Catatan itu kan tidak hilang. Catatan. Ya sudah, kalau seandainya kita disangka seperti itu, ya udah dibiarin aja. Nah, kemudian adalah jalur-jalur yang ke atas. Ini masih ikhtilaf banyak. Perdebatan banyak, penelitian banyak, tapi kita calm down aja sudah. Oke, gini aja sudah. Ada seorang syekh datang ke sini, Said Hasan Al-Idrisi Al-Hasani. Said Hasan, temannya Abu Ya, datang ke sini. Orang Pasuruan, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau dari Aljazair. Beliau melihat nasab ini. Beliau melihat syajaratun nasab yang dari Maroko. Beliau noleh. Min aina hasolta, ada katanya. Kamu dapat dari mana ini? Ada Hagal Walid, saya bilang. Ini punya Walid yang beliau mendapatkan langsung dari Mamlakah Maghrib. So, ini ada stempel. Ini stempel kan banyak, Mas. 1 2 3 4 5. Ada yang hilang lagi. Sudah mungkin kena lembab mungkin. 7 8. Kita 9 stempel. Stempel yang paling sana itu, Mas. Ya. Itu kan sudah agak pudar ya. Stempel ini, kata beliau. Stempel ini tidak ada di dunia kecuali hanya dari Maroko. Allah. Betul bilang begitu. Di sini ngomongnya sambil berdiri. Ada stempel katanya. La yujad fil alam illa fil Maghrib. Gak ada di dunia ini kecuali di Maghrib yang mengeluarkan stempel ini. Masya Allah, saya bilang. Nah, sudah. Beliau Masya Allah, kita saudara ternyata. Gitu. Ya sih, tidak. Benar lah, dari Hasan tadi kan, Mas? Oh iya, beliau Al-Hasani dari Aljazair. Terus kemudian beliau itu cerita. Ke saya itu cerita. Kalau di Jazair itu penetapan nasabnya ketat. Oh, di Aljazair? Iya, jadi harus ada ahlul bala. Harus ada saksi. Umpama nih saya, kamu dikatakan anaknya Saiful Islam, siapa saksinya? Oh, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Terus kamu dikatakan dari terah ini, siapa saksinya? Termasuk pengesahan nasab di sana itu, kalau masih banyak ikhtilaf, naiknya ke pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan. Itulah. Kalau ini sudah melewati semua dong berarti, Mas? Enggak tahu kalau ini. Ada stempel. Sudah. Kalau ini kan tanggungannya sana sudah, Mas. Allah. Kita cuma menyetorkan nama-nama yang sudah kita catat, yang sudah kita temukan, baru kita ajukan. Di sana mengkonfirmasi sohihun nasab gitu kok. Sahih. Terus mau gimana? Kalau memang sohih ya tanggungan sana, enggak sohih ya tanggungan sana, kan begitu? Iya. Ini kan pertanggungan di hadapan Allah, bukan main-main ini. Akhirnya beliau mengatakan kalau di Aljazair konfirmasi nasab itu ada dukungan tambahan, tambahan pendukung. Nah, pendukungnya adalah DNA. Oh. Saya Aljazair. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah nanti, kan gitu ya, ambil darah. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Nggak sembarangan, ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa. Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan gini, dari salah satu teman kita, saya mau tes DNA saya apa, boleh nggak? Kalau DNA, kalau melihat apa? Ngelihat nasab, nggak bisa. Karena apa? Kalau nasabnya belum tertulis dan belum ketemu, mau ngambil jalur dari mana? Oh, nggak boleh? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Boleh tes DNA-nya. Tapi ketika hasilnya keluar, bingung, ini jalurnya kemana? Kan bingung, dia laboratorium yang menguji sampel kita
mereka kan tidak tahu sama kita. Oh, nggak kenal. Ya nggak kenal. Keturunan Sayyidina Hasan. Oh enggak. Enggak. Nggak kenal sama sekali. Jadi ya kalau memang keluar hasilnya, itu murni dari genetik kita yang ada di dalam tubuh kita. Ini sudah yang terhitung, yang terlihat, yang nampak, yang ditemukan. Jadi saya tidak bisa, kalau saya mau intervensi ke sana gitu. Saya di keturunan ini, pokoknya hasilnya harus gini. Nggak bisa. Bukan politik, Mas. Kalau politik kan bisa. Jadi itu ditesnya enggak apa, Mas? Enggak. Waktu itu ada salah satu teman sahabat saya itu ngambil DNA. Terus kemudian saya ingat sama Syekh Hasan Al-Idrisi Al-Hasan itu ada tes DNA. Gimana caranya? Ya saya sudah selesai. Ini hasilnya saya. Ya waktu itu nggak terlalu heboh. Karena kita tahu hasilnya. Oh sudah ya. Saya penasaran. Nah, berangkat dari penasaran, cobalah beli. Cobalah, karena memang ini umum kan, seluruh dunia kan bisa mengakses. Seluruh personal siapapun mau, silahkan diakses. Karena sifatnya umum, general. Udahlah kita datangkan. Cuma yang satu jadi pegangan saya itu, mereka kan memiliki semacam paket, Mas ya. Paket itu ada paket YDNA, ada paket mtDNA. Apa tuh, Mas? YDNA itu adalah sampel yang akan kita ambil, terus diuji lab. Maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak sampai Nabi Adam. Allah. Sampai bapaknya ke Nabi Adam gitu. Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya, Mas? Kalau itunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana gitu. Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Wali Songo itu kan ya. Terus kemudian kita pertemukan ambil dari Sajarah Nasab yang dari Maroko ini. Terkonfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syekh Abdul Qadir, saya gemeter, Mas. Takut saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan ini kita tidak maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan, oh saya keturunan ini. Kita jadi keturunan siapa? Bukan kemauan kita kan? Apakah kita pernah intervensi ke Allah? Ya Allah, saya ingin jadi keturunan fulan. Saya ingin jadi keturunan ini. Enggak. Ya, ini kan kehendaknya Allah. Kudroh irodahnya Allah, kita nggak tahu. Lah, untuk mengetahui ini kita cobalah Bismillah dengan catatan. Kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah. Syukur dengan istighfar, takut dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa. Kita takwah sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, tidak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetiknya. Udahlah kita buat tes. Saya waktu itu masih ingat beli. Ya ini bukan untuk mencoba. Oh saya harus ini saya. Enggak. Jadi sudah coba Bismillah sudah pasrah kepada Allah. Izin beli itu maksudnya, Mas? Beli alat untuk sampel itu. Oh, buat cek tes DNA. Oh, iya. Oke, terus Kita beli. Oh itu di situ ada harganya sekian. Beli, mungkin kirimnya dari Amerika kok. Murni Texas, Houston, Texas. Sampai di sini ternyata seperti itu. Cuman ngambil air liur aja. Nggak boleh makan 2 jam, 3 jam. Terus kita ambil sampel di dalam yang paling kanan ini. Pipi yang kanan dan pipi yang kiri di dalam. Kita masukkan ke alat itu. Terus kita kirim ulang ke sana. Oke. Kita kirim balik ke sana, Mas. Kita kirim balik ke sana, ternyata di sana dicek 2 bulan baru keluar hasil. Hasil? Oh iya. Enggak, maksudnya kirim terus besok. Oke, ketahuan. Oh enggak. Saya tuh pribumi asli Indonesia, Asia 100%. Oke. Di situ tertulis Asia 100%. Iya. Tapi di dalamnya ada darah ke Persia. L777 Persia. Saya kaget loh, ini kok bisa? Lah ternyata dilihatlah di peta migrasi di situ. Ada peta migrasi dari Saudi, kemudian ke Iran, terus kemudian ke Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan merupakan penyebaran Islam, Mas. Setelah kita telusuri,
ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke Cina, turun ke Tiongkok itu, baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Malaka. Saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh Mas. Oh ya, ternyata Mas. Ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Jawa Timur kan rumah kita kan. Kok sampai Jawa Timur ini? Subhanallah. Sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah. Mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, pasrah aja sudah. Kalau betul, alhamdulillah bil istighfar. Takut ada apa gitu ya. Ya Allah, saya keturunan gitu. Lah, abah saya itu sering mengajarkan. Saya masih ingat ada salah satu adik saya itu bilang ke Abuya, Abuya minta dong minta nasabnya genggong gitu. Dimarahi sama Abuya. Ngapain kamu minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Sampai dia bilang gitu. Cuma pada saat itu kan jangan marah Bu ya Mas. Ditunjukkan pesannya ke saya tuh waktu itu telegram. Ini adiknya kamu nanya ini. Nggak boleh sama Buya tak marah, suruh belajar yang rajin. Biar tidak ngandalkan nasab. Almarhum Abu Kiai Hasan Saiful Rijal pun begitu mengajarkan kepada Abuya. Jangan pernah ngandalkan nasab ke siapa, jadikanlah andalannya itu ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Adapun nasab itu pemberian Mas dari Allah Mas. Dan sebenarnya nasab ini juga tidak akan mendukung kalau seandainya amalnya tidak baik. Justru akan merusak. Keturunan fulan, tapi amalnya kok seperti ini. Akhlaknya kok seperti ini. Iya. Kan malu sama. Jadi seperti itu Mas Farid. Sedikit ini Mas. Kalau sebenarnya kalau panjang itu sangat lama sekali. Nah, ini, maksud saya izin potong. Terkonfirmasinya berarti Mas keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Kalau di dalam kode itu yang kami dengar dari beberapa teman ya, tapi ini kan namanya penelitian Mas. Penelitian itu ya bisa benar, bisa jadi salah. Kita pasrah saja. Tapi di situ ada kode memang. Kode Persia ada, kode keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada, kodenya Sayyidina Hasan, mutasinya ya. Mutasinya kode-kode dari Sayyidina Hasan. Ingat, jangan tidak langsung direct ke Sayyidina Hasan, direct terus kodenya sama dengan kita, tidak. Karena kita sudah tinggal di Indonesia, sudah umur saya saja lebih daripada 30 tahun. Belum kakek nenek moyang kita sudah 20 generasi ada di sini. Jadi kita ini sudah Asia 100%, Mas. Cuma kan urusan darah kan tidak bisa membohongi. Kalau memang itu memang betul-betul valid gitulah penelitiannya. Ada kode ini tidak bisa dihapus. Ada sudah di situ kodenya. Oh, berarti Al-Jailani ya Mas ya? Kalau tulisannya di situ ada FGC 2547 plus itu terkonfirmasi dari keluarga Al-Jailaniun yang ada di luar negeri mengambil langkah DNA keluar kode seperti itu. Mas kok bisa? Ini ketahuan keturunannya Sayyidina Hasan misalkan atau gennya? Ada di. Mereka dapat dari mana gennya Mas? Wallahualam. Cuma panjenengan tinggal cari ada di Google itu banyak. Kode genetik Sayyidina Hasan gitu aja keluar sudah. Mereka udah penelitian dulu ya Mas? Mungkin, wallahualam. Lah, yang paling heran juga Mas ya, yang paling sampai lihat kode genetiknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu L147.1 gini Mas. Terus ke bawahnya Nabi Ismail itu putranya kan ada juga Z berapa atau Z186 apa kalau enggak. Itu saya cek di NSP saya di kode saya itu keluar ya Mas. Ada kodenya itu. Saya kaget loh. Bener dah ini. Saya mau percaya ya penelitiannya saya masih pengetahuan saya tentang itu juga nggak tahu. Mau tidak percaya memang kodenya ada. Dan itu tugas mereka untuk meneliti. Oh, tugasnya mereka. Kita kan nggak tahu. Makanya mungkin perlu diadakan atau dihadirkan orang yang ahli genetika untuk bisa menjelaskan ini. Nanti saya lagi bicara sama non Alek Al-Jailani. Oh, enggak.
Saya ingat ya, saya ingat begini. Saya perlu luruskan. Begini, tunggu dulu. Abuya itu pernah. Apapun nasab yang sudah kita temukan, kita tetap tidak akan merubah istilah panggilan kita. Non. Non itu tahu Mas? Diambil dari Sunanun. Sunanun Mursalin. Oh, Sunanun. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya para Rasul. Wow. Oh. Dari juga Sunan. Kalau memang keturunan Sunanun. Sunanun ya? Iya, Sunanun. Abuya itu kan makanya subhanallah. Sekitar tahun 2016 ada raja-raja dulu datang ke sini, sekitar 23 raja. Abuya itu dinobatkan sebagai Sunan Genggong. Allah. Oleh Raja Demak waktu itu. Dan kemarin saya ketemu lagi di video call, masih ingat beliau. Oh, ini putranya Kiai Saiful Islam Sunan Genggong. Allah. Betul. Enggak, ini beritanya ada, kita abadikan itu. Beliau memiliki julukan. Beliau siapa gitu saya nggak paham. Karena juru dakwah kan Abuya ini. Jadi apapun yang sudah kita temukan ini Mas, kita tidak akan merubah. Kalau bercandaan teman-teman ya juga banyak ya. Sudah enggak usah dilanjutin. Kita nggak merubah, tetap non. Kalau istilah Genggong itu non Mas ya. Non itu setelah dikonfirmasi ada kiai dulu zamannya Kiai Hasan Sepuh itu, non itu diambil dari Sunanun Mursalin. Oh, berarti kita yang diminta walaupun dipanggil non itu kita harus ingat bahwa datiahnya kita itu sebenarnya untuk mengikuti sunnah-sunnah para Rasul. Sudah. Itu ya Mas. Ya, jadi Al-Jailani kita nggak pakai lah. Tetap malu. Allah. Wiritannya nggak seperti kakek-kakek. Kok jangankan kakek yang Kiai Hasan saja jauh. Wah, apalagi pakai itu. Buat apa? Ya ketemu biasa non alik gitu aja. Masa non Jailani kan?